Di hari yang fitri, Lebaran 1 Syawal 1438 Hijriah, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI membuka komunikasi dengan pemerintahan Jokowi JK. GNPF MUI datang ke Istana Presiden dalam suasana open house dan ini merupakan pertama kalinya GNPF MUI bertemu dan juga membuka komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Idul Fitri nampaknya membawa berkah tersendiri terhadap hubungan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. GNPF MUI terlihat menghadiri acara open house yang diselenggarakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 25 Juni lalu. Pertemuan diusulkan GNPF MUI ini disambut baik Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini difasilitasi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pada pertemuan itu, GNPF MUI diwakili oleh Ketua Umum Bahtiar Nasir, Wakil Ketua Umum Zaitun Rasmin, dan tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Yang menarik, ini merupakan pertama kalinya GNPF MUI bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, belakangan ini GNPF MUI gencar melakukan kritik terhadap sikap pemerintah. Salah satunya dalam aksi unjuk rasa atas kasus Ahok dan dugaan kriminalisasi terhadap ulama. Namun, Menteri Sekretaris Negara mengatakan dalam silaturahmi tersebut, GNPF MUI justru mengapresiasi dan mendukung kinerja pemerintah. GNPF MUI juga menyampaikan dukungannya kepada semangat kebinekaan. Yang sudah intinya yang sampaikan Pak, kami ingin berkomunikasi, pokoknya kita ingin mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan Presiden dan beliau mengatakan bahwa intinya mereka juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah, mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan meminta untuk punya akses komunikasi, itu aja. Ya, kalau Pak Presiden tadi menyampaikan ya masalah komunikasi, ya mari kita buka komunikasi, gitu aja. Setali 3 uang dengan Mensesnek, Ketua Umum GNPF MUI Bahtiar Nasir mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya membuka jalur komunikasi dengan pemerintah. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum silaturahim yang baik bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kami diterima Presiden dalam rangka silaturahim halal bihalal hari raya. Dan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan dalam rangka momen halal bihalal ini hal-hal yang selama ini menjadi harapan kami. Sambutan baik GNPF MUI di Istana sejalan dengan pernyataan yang pernah dilontarkan Jokowi pada kesempatan berbeda terkait pentingnya peran ulama dalam memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah. Hubungan antara ulama dan umaro ini penting sekali. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga hubungan ulama umaro ini penting. Di samping itu juga saya selalu ingin mendapatkan masukan dari para ulama. Masih dalam kesempatan yang sama, pada 19 Juni lalu, Presiden juga angkat suara terkait dugaan adanya kriminalisasi ulama. Baik di tingkat nasional, di daerah, kita tiap hari ketemu dengan ulama, bagaimana kita mengkriminalisasi. Enggak lah, kita enggak ada pikiran seperti itu. Kalau ada hal yang berkaitan baik dengan masalah-masalah hukum, pasti di situ ada bukti hukum, di situ ada fakta hukum, yang itu juga urusannya aparat hukum, baik urusan kepolisian, urusan kejaksaan, atau kalau korupsi urusan KPK. Pertemuan sudah terjadi, pengkritik kebijakan pemerintah sudah mengubah menjadi sanjungan. Lantas, pertanyaan pun muncul, hasil apa target GNPF MUI dari komunikasi ini? Suci Bancin, CNN Indonesia.
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan unsur pimpinan GNPF MUI pada hari Minggu kemarin membuat sebagian publik bertanya, ada apakah di balik pertemuan itu? Apakah pertemuan itu sebagai awal rekonsiliasi hubungan antar pemerintah dengan ormas tersebut? Lalu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak GNPF MUI? Dan ini nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kami pada malam hari ini. Ada Pak Zaitun Rasmin, Wakil Ketua GNPF MUI. Selamat malam Pak Zaitun, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada Mas Henry Satrio, Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam. Apa kabar Mas? Baik sekali. Baik sekali tampaknya, apalagi hari Idul Fitri ini ya. Ya, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Dan juga sudah bergabung lewat sambungan telepon ada Pak Ifdal Kasim, ahli utama Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan. Selamat malam Pak Ifdal. Selamat malam. Baik, Pak Ifdal tahan dulu sambungan telepon Anda karena kami akan coba untuk bertanya langsung nanti untuk memulai diskusi dengan Pak Zaitun di studio pada malam hari ini. Pak Zaitun, ini ada pertemuan yang kalau publik tahunya ini mendadak begitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dari pihak GNPF apakah ini mendadak atau sebenarnya sudah lama memang ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Kalau terjadinya pertemuan itu ya bisa dikatakan mendadak. Ya. Mendadaknya karena? Mendadaknya karena kami sendiri diberitahu itu nanti pagi. Saya setelah selesai khutbah Idul Fitri di Bogor sekitar jam 8 lewat dapat telepon ya bahwa hari ini Presiden siap bertemu dengan GNPF. Ya. Dalam momen silaturahmi Idul Fitri. Dalam momen silaturahmi Idul Fitri. Tapi kalau dari GNPF memang tidak pernah menutup pintu untuk bertemu. Yang penting bahwa memang ada keinginan dari kedua belah pihak. Tapi memang mengajukan untuk bertemu dengan Presiden. Kalau secara resmi kita tidak pernah. Kalau resmi ya. Tapi jadi kalau tidak bersurat begitu Pak? Tidak ada. Ya. Tapi kalau komunikasi, ya ini kan sudah menjadi sifat Muslim dan karakter orang Indonesia. Ya. Kita itu tidak akan bisa tanpa komunikasi. Ya. Nah karenanya kami bertemu dengan siapapun dari pembantu Presiden, kami selalu mengatakan bahwa kami siap untuk berkomunikasi. Apa itu dengan Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, ya. Kami juga pernah bertemu dengan Bapak Wakil Presiden. Kami sampaikan. Jadi kita bangun dialog-dialog itu dan kami memang memandang bahwa penting juga kita bertemu dengan Bapak Presiden. Ya, sebab boleh jadi ada miskomunikasi ya terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini, terutama dalam peran GNPF. Ya, sebab tentu bagaimanapun juga mendengar langsung dengan mendengar melalui perantara orang lain pasti berbeda. Baik. Jadi bukan kemudian memang Anda dan juga rekan-rekan hadir dalam momen silaturahmi di istana begitu dalam gelaran open house. Nah, itu yang perlu diluruskan. Yang sebab kan, ya framingnya yang kita lihat judul-judul di berbagai media itu kaitannya dengan open house. Ya, seolah-olah kami datang untuk open house lalu nanti Bapak Presiden sudah di mana lalu kembali, tidak begitu. Ya, jadi komunikasi ini ada mediasi misalnya, ada yang sebetulnya sangat alamiah. Ya, kami suka komunikasi dengan Bapak Menko Polhukam. Nah, akhirnya begini. Kemudian baik Pak Menko Polhukam maupun Menteri Agama ketika momen Idul Fitri kemarin berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Ternyata Pak Presiden melihat ini ada waktu. Ya. Tadi Anda maka katakan, kami dihubungi. Jadi kami datang itu bukan datang khusus open house, bukan, karena memang diberi waktu. Ya, diberi waktu di Bapak Presiden siap untuk bertemu dengan GNPF. Ya. Awalnya 11.30 jadinya. Tapi kan karena mendadak kami dari tempat yang berjauhan akhirnya baru bisa bertemu itu sekitar jam 11. Nah, lewat tapi kami tiba 11.15 di istana. Tapi Bapak Presiden menurut informasi Mensesnek open house begitu selesai katanya, Bapak Presiden minta dimajukan. Dimajukan kalau bisa sebelum jam 11.30. Tapi kami belum tiba kan? Ya, kami benar-benar tepat waktu sebelum 11.30 tiba di istana. Nah, Bapak Presiden akhirnya pergi dulu ke acara di yang lain ya. Kalau tidak salah ke Ibu Megawati. Dan kami sudah di istana, Pak Mensesnek memberi informasi kepada Pak Presiden bahwa kami sudah tiba sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Akhirnya Pak Presiden balik ke istana. Baik, Pak Zaitun. Saya ingin coba rekonfirmasi juga ke Pak Ifdal Kasim ini. Pak Ifdal, halo. Oke, tampaknya ada terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Ifdal. Kita akan mencoba untuk melakukan hubungan telepon lagi. Saya coba ke Mas Henry dulu. Mas Henry, apa yang Anda lihat kemudian dari pertemuan yang kemarin? Apa yang Anda tangkap pertemuan antara GNPF dengan Presiden yang memang selama ini publik tahu bahwa GNPF mungkin agak berseberangan dengan pemerintah?
Saya rasa ini positif buat Presiden, positif buat GNPF, positif buat Indonesia. Jadi momen yang positif ini ada baiknya juga tidak disumirkan informasinya. Jadi kalau memang ternyata istana yang mengundang, ya bilang aja istana mengundang, emang salah. Kan nggak apa-apa juga. Toh dalam sebuah negara demokrasi seperti kita, bahkan artis sosmed pun diundang oleh Presiden. Kenapa kalau artis sosmed diundang Presiden, kemudian Presiden bangga? Sementara mengundang ulama jadi diputar balikan, kan nggak boleh begitu juga. Jadi menurut saya hal positif ini harus dijaga trennya. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Karena kan ini kali pertama bertemu secara formal, dan menurut akal sehat saya juga kalau memang hanya datang open house, pasti nggak ada menteri-menteri yang ada di sana. Dan itu kan diterimanya juga kita lihat fotonya formal sekali. Nah hanya menurut saya ini harus ditindaklanjuti oleh Presiden. Karena ini kan momen bagus. Jangan sampai momen ini kemudian Terputus sampai silaturahmi kemarin begitu. Nah ini kan ada kaitannya juga dengan citra beliau kan. Nah dengan citra beliau yang selama ini dicitrakan berseberangan dengan Islam, maka pertemuan dengan ulama ini jadi baik sekali gitu. Nah makanya menurut saya justru pertemuan yang baik ini harusnya bisa diteruskan oleh pemerintah. Tapi kan Presiden juga sering juga bertemu dengan ulama yang lain misalnya. Oh ya dengan Dalam GNPF kan belakangan baru terakhir. sekali ini kan. Dengan GNPF kan baru sekali ini. Jadi menurut saya momen silaturahim ini bagus buat semuanya. Oke. Dan harusnya memang kita kapitalisasi dan terus kita kawal supaya hasilnya lebih positif buat Indonesia. Baik, Ya. kita coba ke Pak Ifdal. Pak Ifdal, halo. Halo. Baik, Pak Ifdal, ini sekedar untuk meluruskan saja ini Pak. Sebenarnya Ya. pihak mana yang mengundang dan diundang sebenarnya ini Pak dalam pertemuan kemarin, terlepas dari memang momennya ini penting dan juga baik untuk kedua belah pihak. Ya, sebetulnya kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Zaitun ya, Ya. bahwa sebetulnya ini kan satu proses yang panjang. Betul. Karena komunikasi dengan GNPF itu kan memang sudah dimulai ya. Ya. Dan kemudian Presiden meminta kepada Menko Polhukam untuk melakukan komunikasi dengan GNPF. Karena itu ada pertemuan antara Menteri Koordinator Politik ya Menko Polhukam Pak Wiranto di kantor beliau dengan GNPF dan juga Menteri Agama juga Kapolri. Jadi sebetulnya ini merupakan kelanjutan dari komunikasi pembantu Presiden dengan GNPF karena Presiden sendiri belum memiliki waktu yang tepat. Nah karena itu momen yang sangat penting diambil ialah pada saat kita sedang merayakan Idul Fitri, di mana semangat dari Idul Fitri itu kan sebetulnya bagaimana membangun silaturahmi, membangun saling memaafkan. Nah karena itu momen ini yang momen yang sangat baik inilah digunakan untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan ulama yang tergabung di dalam GNPF. Oke. Jadi tidak begitu penting siapa yang Ya. memulai, karena sebetutnya komunikasi ini sudah berlangsung. Baik, Pak Ifdal, ini kan kemudian dari GNPF memang sudah agak lama ya meminta untuk bertemu dengan Presiden, katakanlah sejak aksi 212 begitu. Kenapa kemudian baru dalam momen Idul Fitri ini? Nah, apa ini kemudian dibalik dari pertemuan yang kemarin terjadi? Jangan Anda lupa bahwa Presiden kan pernah datang Oke, ke ya. Monas Ya. ya, waktu aksi yang pada bulan November ya. Desember. Desember itu, Pak? Sorry, Ya. itu padahal hujan ya kan, Presiden dengan menggunakan payung tanpa datang ke sana kan gitu. Jadi sebetulnya komunikasi itu sudah berjalan sudah lama gitu. Nah karena itu kan Presiden menyerahkan kepada pembantunya yang khusus membindangi urusan politik dan keamanan, yaitu Pak Wiranto. Nah, karena ini kesempatan Idul Fitri yang sangat baik. Nah, di tengah situasi orang Presiden juga menggelar open house, mengapa tidak juga pada kesempatan itu bertemu juga dengan
ulama yang tergabung di dalam GNPF. Baik. Supaya kan kesan selama ini yang coba dibangun bahwa politik presiden selama ini seakan-akan berseberangan dengan ulama yang tergabung dalam GNPF itu tidak selalu dibangun gitu. Baik. Jadi tembok itu jangan terus-menerus dibangun gitu. Ya, baik Pak Ifdal. Ini pertanyaan publik kemudian apa sebenarnya isi dari pertemuan tersebut karena kan berlangsung secara tertutup begitu kan. Nah, publik juga tentu ingin tahu apa isi pertemuannya tapi ditahan dulu jawabannya Pak Ifdal karena kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime News. Nanti kami akan segera kembali usai jeda berikut. Oke, Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita masih bersama dengan Pak Zaitun Rasmin, Wakil Ketua GNPF MUI, dan juga ada Pak Ifdal Kasim, Ahli Utama Deputi 5 Kantor Staf Presiden yang bergabung lewat sambungan telepon, dan juga ada Mas Henry Satrio, Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Paramadina. Tadi kita terhenti dengan pertanyaan yang kemudian menjadi pertanyaan umum publik ketika melihat ada pertemuan ini. Apa isi pertemuan itu? Saya ingin tanyakan ke Pak Zaitun. Apa? Ya, seperti yang telah kami sampaikan juga bahwa kita ingin silaturahim, ya silaturahim ini sangat penting, apalagi di momen Idul Fitri. Nah sebelumnya pun kami kalau dibuka kesempatan kami ingin silaturahim. Yang kedua komunikasi, mengkomunikasikan ya masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama yang akhir-akhir ini misalnya. Secara spesifik apa yang kemudian disampaikan oleh GNPF? Kita kan masih pertemuan pertama, ya pertemuan pertama. Jadi kita membahas secara umum. Kita ingin kondisi negeri kita ini lebih tenang, lebih tentram. Ya, kita menyampaikan juga bahwa Bapak Presiden, ya, kami sangat menghargai betapa beliau punya kesibukan yang banyak dan juga tanggung jawab yang begitu besar. Jadi kami menyampaikan bahwa jangan sampai ada info-info, ada persepsi yang keliru tentang GNPF, tentang apa-apa yang kami lakukan yang bisa mengganggu ya Bapak Presiden. Nah, persepsi yang dimaksud oleh Bapak itu apa kemudian disampaikan oleh Pak Presiden? Persepsi yang tidak keliru begitu agar ya tidak sebetulnya keliru kan di publik ini sudah diketahui misalnya isu-isu tentang seolah-olah GNPF tidak Pancasilais, tidak itu disampaikan ya ke Presiden? Iya, tidak menghargai kebinekaan, keberagaman dan sebagainya. Ya, dan apalagi kadang-kadang ada isu-isu, wah ini GNPF mau berpolitik juga, mungkin ingin menggulingkan pemerintah. Walaupun Presiden juga semakin lama semakin meyakini itu tentu ya, karena dari aksi-aksi GNPF selain damai, nampak sekali bahwa tidak ada ke arah sana. Ya. Nah, tapi ini bagaimanapun juga perlu dikomunikasikan langsung, sebab kalau hanya melalui perantara orang lain atau media, mungkin ada hal-hal yang tidak menjadi jelas ya di situ yang kami sampaikan. Jadi arah yang disampaikan oleh GNPF ke Presiden? Ya seperti itu, ya, termasuk para ulama, para ustadz yang mungkin sekarang ini disoroti secara khusus, ya kita menyampaikan ya Presiden ya bagaimana sebetulnya tidak ada keinginan-keinginan kecuali untuk kemaslahatan bangsa ini. Ya, dan kami semua melakukan apapun dalam gerakan GNPF itu adalah gerakan yang sesuai konstitusi dan semata-mata karena kecintaan pada negeri ini. Ya, termasuk kami tegaskan, kami sangat menghargai kepemimpinan seorang presiden yang dipilih secara sah ya di negeri ini. Isu-isu hukum dibawa tidak Pak Zaitun terkait dengan misalnya ada sejumlah pimpinan GNPF yang sedang terjerat atau berurusan dengan kasus hukum? Tentu kita tidak membicarakan secara spesifik ya, sebab ini suasana sempat disinggung kepada suasana silaturahim ya. Masalah disinggung secara umum saya kira itu tidak terlepas ya, tetapi tidak ada yang spesifik ya masalah itu, sebab kita benar-benar ingin ya sama-sama menjaga suasana Idul Fitri. Yang kedua, kesempatan baik, apalagi Bapak Presiden mengatakan bahwa sangat bergembira, berbahagia bisa bertemu dengan GNPF. Bahkan beliau mengatakan sebetulnya saya berharap sebelum-sebelumnya kalau bisa ya. Cuma mungkin karena kesibukan beliau lah ya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa saya sangat terbuka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehingga diharapkan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Demi
kebersamaan kita, persatuan kita dan demi kemaslahatan bangsa dan negara ini. Baik, Pak Zaitun, ini juga kemudian menarik, ada pernyataan dari Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, ada Pak Kapitra Ampera yang mengatakan bahwa ke Presiden juga tujuannya untuk membawa kasus hukum terkait dengan Rizik Sihab ini. Apa yang kemudian tanggapan dari Adakah memang ini menjadi isu yang juga dilemparkan kepada Presiden? Secara halus Pak Kapitra memang menyampaikan kepada Bapak Presiden ada titip salam karena memang sebelum bertemu Pak Kapitra komunikasi juga dengan Habib Rizik Sihab, Hafizahullah, dan kemudian menyampaikan salam ya. Lalu tentu saja dari sana ada isyarat tentang masalah itu. Tapi sekali lagi ini pertemuan pertama, ini suasana Idul Fitri ya, suasana silaturahim. Tentu nampaknya kurang elok untuk kita langsung ya memulai hal-hal. Jadi nanti ya begitu kalau bisa sudah selesai momen pertama. Saya kira kita tidak boleh munafik ya. Kita harus jujur bahwa segala masalah yang dihadapi oleh bangsa ini perlu dicari titik temunya, perlu dicari jalan keluar ya, perlu dicari solusi yang terbaik ya. Nah itu pasti ya, dan Bapak Presiden sendiri juga memberi isyarat seperti itu. Silahkan dilakukan komunikasi dan seterusnya. Oke, baik. Mas Henry dan juga Pak Zaitun, kita coba lihat dulu bagaimana kemudian publik lewat netizen ya ini merespon sejumlah ataupun pertemuan yang kemarin terjadi. Mungkin kita akan lihat berikut ini seperti apa pendapat-pendapat dari warga net atau netizen. Kita lihat berikut ini. Ya, ini ada pendapat dari Effendi begitu, EAE18, pendukung atau bukan pendukung Pak Jokowi sebaiknya menahan diri terkait kehadiran GNPF MUI ke istana. Rasa aman itu yang utama. Bagus. Oke, kita lihat lagi ada pendapat yang lain mungkin dari netizen di Twitter ya. Ini juga kita lihat lagi mungkin agak dari @Lukman Saiful, bukan, ini dari baru gabung begitu, _gabung. GNPF MUI bersedia menemui dan sabar menunggu Pak Jokowi karena menghargai beliau sebagai Presiden Indonesia. Sampaikan kritik lalu pulang. Salut dah. Gitu. Ada lagi mungkin kita lihat lagi bagaimana pernyataan atau pendapat-pendapat dari netizen. Ini ada Kang Dede 78, namanya Dede Budiarto. Kita apresiasi dengan baik pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi GNPF, tapi kita inginkan Presiden tidak ada tutup kasus hukum. Nah, tanda kutip ini tutup kasusnya. Ini ada lagi Yeti Dewi, buat saya tidak ada manfaatnya menerima GNPF setelah apa yang mereka katakan tentang Pak Jokowi, kecuali mereka minta maaf apa yang telah diucapkan. Ada ya, selalu ada perbedaan pendapat tentu di masyarakat. Kita coba cermati dengan bijak. Ini juga nanti ada lagi pendapat yang lain mungkin. Netizen GNPF MUI jilat ludah pembisik Jokowi mengecewakan. Apa ini maksudnya nih? Kita nanti akan coba tanyakan ke Mas Henry dan juga Mas Zaitun. Ada lagi pendapat yang lain. Tidak ada pengampunan bagi HRS, Habib Rizik Sihab. Open house yang dihadiri dari GNPF MUI tidak akan mengubah pola pikiran Jokowi dan penegakan hukum terhadap HRS. Baik, melihat kemudian ada ya perbedaan pendapat kemudian di netizen ya. Saya coba ke Mas Henry. Apa yang Anda tangkap Mas Henry? Ini kan ya tentu publik juga tidak lepas dari pendapat bahwa ini GNPF tentu memiliki kepentingan juga kan ketika misalnya ada sejumlah pimpinannya begitu yang terjerat kasus hukum yang tadi juga secara umum tadi ya Mas Pak Zaitun sudah mengatakan ini juga disampaikan sebenarnya ke Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ada juga kepentingannya. Gimana? Ini kan case-nya besar ya. Jadi maksud saya ceritanya ini kan nggak baru dimulai sekarang. Ceritanya ini kan lama dan kemudian cerita yang lama ini pastinya ada kubu dan kubu gitu. Nah pertentangan kubu ini kan bebas-bebas saja kalau di medsos, kan medsosnya kita ini kan luar biasa. Kelincahan jempolnya itu yang luar biasa. Jadi bila ada perbedaan pendapat ya kita maklumi saja gitu. Hanya yang sekarang kita harus informasikan ke masyarakat kan bahwa pertemuan ini harusnya disikapi positif. Sebaiknya memang menggunakan teori kaca spion lah. Kaca spion itu kan kita melihat ke belakang untuk maju ke depan kan. Kalau nggak ada kaca spion itu kan repot juga. Nah ini kalau masyarakat bisa melihat ini bagus sekali gitu. Kan tadi berulang-ulang Ustadz Zaitun mengatakan Pak Jokowi ini
mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang pertama dan berharap ada lagi nanti. berharap ada Semoga lagi gitu. Yang jelas kan memang akhirnya kita bisa menggarisbawahi bahwa ini diapresiasi oleh presiden. Makanya kemudian presiden ingin bertemu dan akhirnya bertemu gitu. Yang artinya juga memang presiden juga menghargai Islam secara keseluruhan. Yang selama ini tentu mendera beliau. Saya setuju yang dikatakan Pak Ifdal bahwa harusnya tembok ini tidak lagi dibangun bahwa Pak Jokowi berseberangan dengan ulama atau Pak Jokowi berseberangan dengan Islam. Tapi PR-nya, pekerjaan rumahnya adalah ini nanti kita lihat dari pemerintah. Ada nggak nih apakah pertemuan-pertemuan yang tadi katanya Pak Jokowi tidak keberatan untuk bertemu, apakah akan ada pertemuan lagi? Nah bila tidak, ini jadi pengingat. Nah ini justru kalau tidak ditindaklanjuti nanti citranya bisa double damage nih, jadi bisa lebih turun lagi. Kalau kemudian publik juga melihat bahwa ini pasti karena ada juga misalnya karena kepentingan hukum misalnya atau terkait dengan beberapa kasus yang menjerat pimpinan GNPF MUI untuk urusan hukum, ini bagaimana Anda melihat? Nah itu sih wajar saja masyarakat berkata seperti itu. Tapi kan begini, Presiden Jokowi kan pintar juga gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya Presiden tidak memiliki kepentingan apa-apa gitu ya. Kemudian menerima para petinggi GNPF. Jadi artinya Presiden juga melihat sebuah kepentingan yang lebih besar. Apa kepentingan Presiden yang Anda lihat? Yang pertama pastinya kan Indonesia. Kemudian yang kedua juga bisa jadi periode kedua gitu kan. Nah kepentingan-kepentingan ini kan memang harus didahului gitu. Pak Habib Rizik Syihab juga menurut saya mengerti juga teknologi yang namanya diskusi dan bicara gitu. Jadi artinya bisa juga diajak diskusi, bisa juga diajak bicara. Itu kan yang paling penting kan saat ini adalah forum ini sudah dibuka, esnya mulai mencair, ya kan? Nah sekarang bolanya menurut saya ada di pemerintah, bukan ada di GNPF. Tadi kan GNPF sudah menyampaikan, disambut oleh Pak Jokowi, akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kurang lebih kan seperti itu. Nanti kita tunggu saja apakah pertemuan-pertemuan ini ada. Mudah-mudahan juga, ini kalau dikait-kaitkan dengan politik, boleh-boleh aja Pak ya? Iya silakan. Ini kan kaitannya juga ada 2018, mungkin juga Presiden menginginkan pilkada di 2018 nanti lebih adem gitu ya, makanya pertemuan-pertemuan seperti ini digagas. Tapi adem berarti selama ini GNPF juga ini dong berarti terlibat untuk membuat tidak adem begitu misalnya. Oh bukan masalah itunya, kan adem tidak ademnya kan pasti ada asap daripada api gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin juga ada ulama turun ke jalan. Ini kan menarik kasusnya di Pak Jokowi ini, di presiden-presiden sebelumnya itu yang turun ke jalan mahasiswa. Baru kali ini di era Presiden Jokowi yang turun ke jalan ulama yang menggantikan mahasiswa. Mahasiswanya sibuk bermedsos mungkin. Baik, coba saya ke Pak Ifdal. Pak Ifdal, apa sebenarnya pesan atau apa yang diinginkan oleh Presiden ketika menerima atau juga mengundang, katakanlah begitu, dari pihak GNPF untuk datang ke istana? Apa sebenarnya tadi juga katakan oleh Mas Henry, ini bisa jadi misalnya ada kepentingan 2019 begitu. Tapi coba ditahan dulu Pak Ifdal, kami akan segera kembali sejeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ada kembali di Prime News dan saya ingin langsung ke Pak Ifdal Kasim, ahli utama Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan. Pak Ifdal, tadi pertanyaan kita terhenti dengan sebenarnya apa yang diinginkan oleh Presiden dan apa pesan Presiden kemudian ketika bertemu dengan pimpinan GNPF MUI ini. Karena mungkin juga kan ada pihak yang berpendapat bahwa ini terkait dengan kasus hukum misalnya, atau juga tadi juga pendapat dari Mas Henry bisa jadi ini kepentingan Presiden misalnya untuk mencitrakan kembali dirinya yang tidak bermusuhan dengan ulama dan juga umat muslim dan berkaitan dengan 2019. Ya sebetulnya yang pokok bagi Presiden itu kan adalah bagaimana dalam periode dia yang sudah memasuki tahun ketiga dan akan 2 tahun lagi ke depan, itu kan yang paling pokok adalah bagaimana program-program yang menjadi prioritas ya, yaitu infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur dan lainnya itu berjalan dengan smooth. Nah ini kan juga ditentukan oleh konteks politiknya juga. Nah oleh karena itu stabilitas politik menjadi penting dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan prioritas Presiden tadi.
Nah, di tengah situasi ini kan ada persepsi yang dibangun gitu kan, seakan-akan presiden ini berseberangan dengan ulama, khususnya GNPF. Nah, karena itu sangat penting untuk agar stabilitas politik ini tetap terjaga dan dukungan bagi pelaksanaan programnya itu berjalan, karena ini tinggal 2 tahun lagi, persepsi ini kan perlu dicairkan agar dukungan, Presiden kan memerlukan dukungan untuk pelaksanaan programnya dari seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat. Presiden itu kan presiden semua golongan, bukan satu golongan, termasuk juga presiden GNPF. Nah, karena itu membangun komunikasi dengan ulama yang tergabung dalam GNPF ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kita tidak tahu apakah presiden akan running lagi 2019, itu persoalan berikutnya. Tapi yang paling penting bagi presiden sekarang adalah bagaimana pelaksanaan program prioritas dia ini bisa berlangsung dengan dukungan yang penuh dan itu bisa terlaksana sesuai dengan yang dia targetkan. Misalnya pelabuhan sudah terbangun sekian, jalan tol sudah terbangun sekian, sesuai dengan prioritas-prioritas yang dibuat. Nah, karena itu dibutuhkan stabilitas politik yang kuat. Nah, karena itu komunikasi dengan ini menjadi sangat penting. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Zaitun, ya ini kan baru komunikasi awal, pertemuan yang pertama yang dipentingkan terlebih dahulu adalah silaturahimnya gitu. Karena itu yang penting adalah membuka persepsi masing-masing terhadap masalah yang dikembangkan oleh pihak-pihak lain yang berada di luar GNPF sendiri maupun dari presiden sendiri gitu. Baik, Pak Ifdal, kalau persepsi presiden bagaimana kemudian dengan kasus hukum yang ada sejumlah pimpinan dari GNPF yang masih berurusan dengan kasus hukum? Ini kan kemudian publik juga melihat ini sebagai upaya misalnya dari pihak GNPF untuk melakukan diplomasi lah begitu kepada presiden. Apa persepsi presiden sebenarnya? Sebetulnya setelah pertemuan itu kan presiden juga sudah memberikan pernyataan ya terkait dengan posisi-posisi hukum. Dalam kaitan ini kan presiden cukup jelas lah bahwa ya kalau proses hukum itu kan berada di luar otoritas dia, itu ada otoritas pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, dia tidak bisa mengintervensi itu. Sama dengan kasus Ahok, dia terbukti dia tidak selama ini kalau dipersepsikan dia mengintervensi kan kenyataannya kan tidak. Nah, itu artinya dalam relasi dengan hukum, presiden konsisten dengan dasar dari negara ini, yaitu negara yang berdasarkan atas hukum. Karena itu presiden tidak mengintervensi proses yang sudah berjalan di kepolisian itu. Nah, bahwa kita sebetulnya kan belum bisa bicara ini pada pertemuan yang pertama seperti ini, gitu. Ini kan masih satu awal dari komunikasi, mencoba mengkomunikasikan persepsi masing-masing terhadap apa yang dipersepsikan orang, baik dipersepsikan orang terhadap presiden maupun terhadap GNPF. Nah, itu yang sedang dicairkan sekarang. Nah, karena itu mungkin isu-isu hukumnya itu barangkali bukan menjadi prioritas kita bicarakan pada malam ini. Itu kan akan ada seperti yang tadi dikatakan, akan ada pertemuan berikutnya. Dan seperti dikatakan oleh, saya setuju teman dari pengamat ya, Pak Henry ya, itu kalau presiden tidak melakukan lagi ya pertemuan berikutnya, ini memang akan terjadi double damage ya. Nah, ini yang kita akan coba upayakan, akan ada pembicaraan berikutnya yang kita tidak yang kita coba arahkan pada
pembicaraan yang lebih positif ke Oke, depan. baik Pak Ifdal. Dari awal Baik. membuka komunikasi, kemudian apakah ini bisa berujung pada rekonsiliasi? Nah, tahan dulu Pak Ifdal dan juga Mas Henry. Pak Zaitun, kita akan segera kembali usai jeda. Kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Prime News. Ada kembali di Prime News, kita masuk ke segmen terakhir, Pak Zaitun, Mas Henry. Ini mungkin terakhir juga pernyataan dari masing-masing. Tadi kita sudah dengar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ifdal. Ini tadi bahasa kita cocok lah begitu, ketemu lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zaitun dari GNPF. Ini ke depan apakah kemudian bisa, harapan kita bersama ya Mas Henry, akan berujung pada rekonsiliasi sehingga kemudian kehidupan berbangsa kita akan lebih adem, lebih nyaman ke depannya, Pak Zaitun? Ya, bagi kita intinya bagaimana negeri ini benar-benar bisa lebih tenang lagi, ya persatuan bisa lebih terwujud, sehingga pembangunan kemajuan yang kita harapkan bersama dapat kita wujudkan. Selain tentu Bapak Presiden juga begitu banyak beban pembangunan yang beliau akan kejar, kami juga para ulama, para ustadz, termasuk yang bergabung dalam GNPF, begitu banyak tugas pembinaan pada umat ya, yang kami juga harus selesaikan, kami harus lakukan, dan karenanya kita ingin sama-sama menjaga itu. Dan perlu saya garis bawahi, GNPF tentu tidak mungkin akan tawar-menawar masalah hukum. Ya, masalah hukum kita sudah sepakat ya, itu ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ya, itu jelas. Nah, hanya memang kan dalam kehidupan ini sudah bukan rahasia dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi ini, ada hal-hal yang murni hukum, ya, dan ada hal-hal yang barangkali tidak murni hukum. Nah, yang seperti tidak murni hukum itulah hal-hal yang perlu kebijakan dari diperlukan kebijakan politik misalnya, seperti itu ya. Nah, ini saja yang barangkali perlu selalu dikomunikasikan. Itu yang Anda maksud terkait dengan apa yang kita berbicara umum saja lah. Kita berbicara umum apapun itu ya, dengan tokoh siapapun, dan ini juga bukan rahasia lagi ya. Nah, hal-hal seperti ini kita ingin dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya agar kemudian persepsi-persepsi yang terbentuk di publik ya, seperti dikatakan tadi Pak Ifdal juga, ada tembok-tembok itu jangan terus-menerus ya. Karena tidak mungkin kalau kita hanya saling memanggil dari kutub masing-masing, dari menara masing-masing. Kenapa kita tidak bertemu ya? Apalagi Pak Presiden juga menegaskan tidak intervensi hukum, tidak mengkriminalisasi. Nah, ini kita coba komunikasikan. Ini sudah bertemu dengan Presiden, membuka komunikasi. Ke depan ada lagi tidak kira-kira? Harus. Aksi-aksi misalnya yang akan mungkin dilakukan oleh GNPF. Kalau aksi-aksi itu tidak kita katakan akan ada atau tidak ada, kenapa? Karena tergantung dinamika di lapangan tentang apakah masyarakat perlu untuk memberikan peringatan, perlu menyampaikan tuntutan terhadap hal, karena aksi itu kan sebetulnya untuk kebaikan negeri ini juga, sebagai obat kalau diperlukan. Ya, demokrasi juga. Iya, demokrasi. Kalau obat tidak diperlukan untuk apa? Ya, Seperti baik. itu. Mas Henry, singkat saja mungkin terakhir dari Anda. Ini rekonsiliasi atau bagaimana? Ini Mas Reinhardt ini pinter nanya. Pinter. Rekonsiliasi. Jadi memang seolah-olah ada perpecahan. Ini enggak lah Mas Reinhardt. Yang publik lihatnya seperti itu, ya kan? Berseberangan. Mungkin bahasanya, apakah nanti antara Presiden Jokowi dan GNPF akan lebih akrab? Nah, itu lebih enak. Kira-kira itu jadi sosmednya ya. Jadi menurut saya Presiden Jokowi kan seorang pemimpin besar. Ya, saya yakin juga memiliki visi besar juga untuk Indonesia. Jadi kalau kita hari ini sama-sama melihat bahwa pertemuan masih dibatasi oleh meja, jadi artinya berseberangan satu sama lain karena ada meja di tengah. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah tidak perlu lagi ada meja, sehingga lebih dekat, lebih akrab, sehingga umat juga melihatnya lebih enak. Bahwa sebetulnya inilah buah dari demokrasi Indonesia. Jadi pada saat keduanya dipertemukan, maka sama-sama bisa mengandalkan Pancasila, sama-sama bisa mengandalkan musyawarah untuk mufakat. Nah, lagi-lagi kita tunggu nanti bagaimana pemerintah kemudian tadi kalau kata Mas Henry ini lempar bola di pemerintah begitu ya. Bola ada di pemerintah. Pak Ifdal terakhir singkat Pak Ifdal, apa namanya lanjutan dari pemerintah ke depan setelah pertemuan kemarin? Ya tentu yang kita perlukan sekarang ini kan lebih pada komunikasi yang lebih intensif dengan GNPF ya, supaya apa yang selama ini keliru dipersepsikan, baik GNPF sendiri mempersepsikan Presiden, Presiden mempersepsikan GNPF, dan publik sendiri. Nah, karena itu kan perlu ada komunikasi yang lebih intensif dilakukan setelah
komunikasi dalam kerangka silaturahmi yang sudah dilakukan di awal Lebaran kemarin. Baik. Saya kira itu pokoknya. Baik, terima kasih Pak Ifdal Kasim, ahli Terima kasih. utama Deputi 5 Kantor Staf Presiden, dan juga terima kasih Mas Henry. Terima kasih, Pak Zaitun, kita Ya. tunggu nanti seperti apa upaya baik ini. Tadi kalau kata bahasanya Mas Henry, lebih akrab gitu Ya. ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian.